Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Ya, puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, agar Tuhan memberkati pembelajaran kita hari ini. Nah, kita bernyanyi dulu ya nak ya. Semuanya suka bernyanyi? Iya, semuanya suka bernyanyi. Ya, baik. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan kasih yang terindah. Semuanya tahu ya anak-anak ya lagu itu? Oke, kita nyanyikan 1, 2, 3. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Baik anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan berkatilah kami. Kami mau belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian, pengertian agar kami dapat mengerti Tuhan materi kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang karya penyelamatan Allah. Kita sudah belajar tentang janji keselamatan dan tujuan keselamatannya, tujuan penyelamatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan Yesus, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami bagaimana konsep ya pengorbanan Yesus Kristus. Dan yang kedua yaitu siswa juga dapat memahami apa makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, baik anak-anak, yang pertama yaitu Bapak menjelaskan bagaimana konsep penebusan ya. Anak-anak pernah dengar kata budak? Nah, seorang budak ini biasanya itu paling banyaknya itu adalah orang miskin, orang yang kekurangan ekonomi ya. Nah, sehingga mereka itu menjual dirinya agar mendapatkan makanan dan tempat tinggal ya. Mau memberi diri untuk menjadi budak ya. Biasanya budak ini adalah dia mempunyai tuan ya dan melakukan apa keinginan tuannya. Nah, itu adalah seorang budak. Dia harus kerjakan apa yang harus diperintah oleh tuannya. Nah, itu adalah seorang budak. Nah, budak ini juga ada karena ada faktor keturunan. Nah, jadi dia memang dijadikan dia sebagai budak. Nah, dan budak ini juga biasanya berasal dari seorang tawanan. Nah, kita belajar dari
Alkitab seperti bangsa Israel waktu mereka menjadi budak ya selama kurang lebih dari 400 tahun ya, 400 tahun. Nah, mereka menjadi budak di tanah Mesir. Nah, dan mereka ini menjadi budak itu karena paksaan ya, karena paksaan. Nah, budak di dalam Alkitab juga ada ya. Budak ini di dalam Alkitab yang artinya itu hamba. Nah, hamba ini dia memiliki tuannya, yang artinya dia harus melayani tuannya, dia harus mengikuti apa keinginan tuannya. Nah, jadi bagaimana coba pandangan anak-anak itu jikalau ada tuan yang baru ya, tuan yang baru terus dia beli budak tuan yang pemilik tuan yang lama itu. Nah, jadi tuan yang baru itu membeli budak dari tuan yang lama. Nah, dia biasanya kalau membeli budak itu, kalau namanya jual beli ya, jual beli budak itu biasanya harus di pasar budak ya. Jadi saya mau beli budak ini ya, dengan harga berapa. Nah, biasanya sebagai tebusan itu harus dibayar dengan uang. Nah, jadi kalau tuan yang baru ini membeli budak ini, jadi budak ini milik siapa jadinya? Apakah masih milik tuan lama atau milik tuan baru? Tentunya milik tuan baru. Karena kenapa? Karena tuan yang baru ini sudah membeli budak ini. Nah, mungkin tuan baru ini mungkin punya tujuan kan, supaya budak ini apakah mau bisa supaya budak ini bekerja kepada tuan yang baru ini, atau tuan ini membeli budak ini untuk membebaskan orang itu supaya dia tidak menjadi budak ya. Jadi banyak alasannya. Nah, begitu juga dengan Yesus ya. Yesus Kristus ya, melalui pengorbanannya Yesus sebagai tebusan kita. Nah, yang artinya gimana? Nah, gini. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita ditebus oleh darahnya ya. Nanti anak-anak bisa baca dari Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Nah, begini ya. Kita sebagai manusia berdosa, tentunya mungkin kita selama ini melakukan kehendak kita dan sering melakukan kehendaknya iblis ya, sering melakukan kejahatan. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai manusia itu adalah budak dosa atau hamba dosa atau budak iblis. Karena kenapa? Karena kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya adanya Yesus Kristus, dia rela mengorbankan dirinya, Yesus mati di kayu salib itu, dia menebus kita, dia membeli kita kembali supaya kita itu tidak menjadi budak iblis lagi, tetapi supaya kita itu menjadi miliknya Tuhan. Kita menjadi hambanya Tuhan, supaya kita itu mengikuti keinginan Tuhan, bukan keinginan iblis lagi. Ya, itulah makanya Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Nah, nanti anak-anak bisa buka dari Kitab Markus pasal 10 ayat 45 ya. Nanti anak-anak bisa baca ya ayat tersebut. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa ya. Nanti anak-anak bisa buka Yohanes pasal 8 ayat 34. Nah, manusia yang belum bertobat dan masih melakukan dosa, upahnya adalah benar maut. Itu adalah upah manusia yang masih berdosa, yang sering melakukan dosa. Dan dia yang belum bertobat dia itu adalah budak iblis ya, dan suka melakukan kehendak
iblis. Nanti anak-anak bisa buka di Yohanes pasal 8 ayat 44 ya. Nanti anak-anak bisa baca di situ. Nah, jadi tetapi jangan takut nak. Jangan takut sebab melalui pengorbanan Yesus itu Yesus menebus kita ya. Dan jangan takut bahwa hidup kita sebagai manusia berdosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya, oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena darahnya ya, oleh kematiannya di kayu salib. Itu konsepnya, konsep penebusannya. Dan kita sekarang adalah sudah menjadi milik Tuhan Yesus, bukan milik iblis lagi ya. Kita sekarang milik Tuhan Yesus. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Nah, dan yang kedua yaitu makna dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu kenapa harus disalibkan ya, mengapa harus mesti disalibkan. Nah, anak-anak tahu salib itu apa? Nah, salib itu adalah tempat siksaan ya, yaitu tempat untuk menghukum orang-orang jahat. Nah, tentara Roma menjadikan penyaliban itu adalah sebagai hukuman mati. Nah, salib ini menjadi lambang kehinaan. Nah, begitu juga ini yang dialami Yesus itu Yesus disalibkan bersama dua orang ya, penjahat itu. Ada penjahat di samping kiri kanan. Nah, Yesus itu disalib karena dianggap bersalah. Ya, Yesus dianggap bersalah karena melanggar hukum Yahudi. Nah, kira-kira apa yang dilanggar Tuhan Yesus menurut orang Yahudi? Bahwa Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah dan dia itu adalah raja orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi saat itu mereka menolak dengan pernyataan tersebut. Mereka tidak mau menerima pernyataan itu, ya. Mereka maunya ya raja orang Yahudi itu adalah Pilatus ya, Pilatus yang memerintah mereka sebagai gubernur. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, mengapa harus disalibkan ya? Nah, karena Yesus Kristus menjadi penebusan atas dosa manusia. Itu kenapa harus disalibkan ya, karena Yesus Kristus menjadi penebus atas dosa manusia. Nah, Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai tebusan. Karena apa? Karena semua manusia berdosa. Nanti anak-anak bisa lihat lagi ya dari Roma pasal 3 ayat 23. Nah, karena tadi Bapak ingatkan lagi bahwa upah dosa adalah maut. Nah, Yesus menyelesaikan dosa itu dengan menanggung kutukan agar semua dosa lunas terbayar. Bukan karena uang sebagai tebusan, tetapi oleh karena darahnya melalui pengorbanannya. Jadi dalam pengorbanan Yesus ini anak-anak bisa pahami tentang konsep penebusan ya, penebusan Yesus Kristus dan makna pengorbanan Yesus Kristus ini ya, bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya, Yesus memberikan memperdamaikan kita dengan Allah. Melalui kematian Yesus Kristus ini, Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Ya, kita bisa Yesus mengalahkan iblis dan Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kemenangan, ya, kemenangan. Nah, dan Yesus juga memberikan keselamatan bagi kita, ya. Oke, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan, dan nanti Bapak akan menampilkan video ya, video kematian Tuhan Yesus atau pengorbanan Tuhan Yesus atau penyaliban Tuhan Yesus. Nanti ditonton ya video ini ya Nak ya. Oke, baik anak-anak, minggu depan Bapak mengajak kita untuk pembelajaran kita itu menggunakan aplikasi Zoom ya. Nanti Bapak kirim linknya ya, biar kita sesekali bisa bertatap muka ya, bertatap muka melalui daring atau menggunakan aplikasi Zoom
Ya, baik anak-anak ya, nanti Bapak akan informasikan lebih lanjutnya jam berapa akan dimulai. Nanti Bapak memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa ya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai tebusan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berkayu dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata.
Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis, tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya
dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana.